Pemirsa, lantas apa dasar pemerintah menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara dan mengapa merujuk ke peristiwa serangan umum 1 Maret 1949? Ya, saat ini sudah bergabung bersama kami Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Selamat sore Pak Mahfud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Mahfud, apa sebetulnya dasar pemerintah menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan dan merujuk kepada serangan umum 1949, Pak? Ini ya, kalau latar belakangnya yang saya baca dari surat dari Gubernur DIY, dari Sultan Hamengkubuwono, udah 3 tahun yang lalu ya. Tanggal 31 Oktober mengusulkan agar 1 Mei itu serangan umum 1 Maret itu dijadikan hari nasional, Hari Penegakan Kedaulatan. Kenapa? Karena pada tahun 49 itu Indonesia kan sudah direbut oleh Belanda, pemerintahnya sudah dikocar-kacirkan. Tetapi kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono punya ide membuat kejutan bahwa Indonesia masih ada. Itu ide beliau. Diperintahkan ke Panglima Sudirman agar melakukan serangan 1 Maret. Dikomunikasikan ke Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Setuju digerakkan. Nah itulah sebabnya lalu disebutkan di situ 1 Maret itu adalah penyelamatan negara. Ketika negara akan hancur, akan hilang kemerdekaannya, kita bisa berhasil mengetuk Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Belanda mau mengakui dan berunding dengan pemerintah Indonesia. Itulah kemudian 1 Maret lalu dibahas di PBB. Nah di situ jelas sekali ada pidato Sultan Hamengkubuwono IX pada waktu itu tentang strategi membuat kejutan itu. Pidato radionya nih ada, nanti kalau Anda mau setel saya kirim di situ. Bahwa itu memang idenya dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dan banyak yang berperan. Di India ada Ramesh, ya, Menteri Luar Negeri sedang ke sana mencari dukungan, lalu duta besarnya Palar. Di Sumatera Barat ada Syafruddin. Itu semua menyelamatkan Republik. Bung Karno sedang diungsikan, ditahan lah ya, oleh Belanda. Lalu Sri Sultan buat kejutan itu sehingga PBB terkejut, oh iya Indonesia masih ada, kedaulatannya harus diakui. Lahirlah perjanjian Megabundar, ya, lahirlah perjanjian Megabundar. Kemudian lahirlah pengakuan kedaulatan atas Indonesia oleh Belanda. Yang paling sulit waktu itu kan Belanda karena ingin menjajah kembali berdasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1938, di mana penjajah sebelumnya bisa menjajah negara jajahannya kembali sesudah Perang Dunia Kedua jika penjajah yang menggantikannya kalah perang, kan gitu. Jepang kalah, Belanda masuk. Kita usir, lalu salah satunya adalah serangan umum 1 Maret. Itu kronologinya. Pak Mahfud, tadi Bapak menyebutkan posisi Soekarno-Hatta kala itu diasingkan. Namun kenapa nama Pak Harto yang ikut berperang tidak dicantumkan? Mengapa nama Soekarno-Hatta malah yang dicantumkan? Sesaat lagi Pak Mahfud, hanya di Kabar Petang, pemirsa.